saya mau berbicara dengan orang tua semua yang ada di sini, saudara-saudara semua yang ada ini, om, tante, nenek, adik semua yang ada di sini, bahwa satu, saya maju sebagai bupati, saya punya tujuan satu untuk bangun Tanah Marin Lestari. Dan mama saya bekerja di pemerintah daerah 16 tahun bekerja. Sehingga ketika saya mengambil putusan, saya mengambil satu keputusan harus keluar dari pegawai negeri untuk maju sebagai calon bupati. Hari ini saya datang adalah sebagai calon bupati dari Kabupaten Lombok. Dan saya yakin dan percaya bahwa leluhur di tanah ini dan Tuhan merestui tanggal 9 hari Mausi akan menang di tanggal 9 Desember. Adi, saya sudah bangunkan rumah yang sudah tidur. Disampaikan bahwa tolong lihat saya tidak mau ke depan seperti itu. Itu makna yang sangat berat, sangat mendalam. Betul. Saya yakin dan percaya inilah 9 Desember adalah awal kebangkitan orang Malin ke depan. Mulai malam ini berarti itulah pada kemenangan kita untuk 9 Desember. Saya tidak mau lihat saya punya saudara-saudara tinggal seperti ini. Untuk itu saya maju sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok. Untuk apa? Saya mau bangun, saya punya daerah sendiri. Saya tidak memberikan kesempatan untuk semua orang yang datang ke sini untuk bangun. Tapi anak negeri sini yang harus bangun. Saya satu-satunya anak dari dataran besar ini yang maju sebagai bupati. Tidak ada di dua kandidat lain yang dari tanah ini. Betul. Berarti ketika besok saya jadi bupati, saya tidak bangun daerah lain, tapi saya bangun Tanah Marin yang ada di tanah besar ini. Saya sudah katakan tadi bahwa saya tidak mau berjanji, mengumbar janji. Besok saya harus bangun ini, besok saya harus bangun ini, saya tidak mau. Kenapa? Kalau saya bicara seperti itu lagi berarti saya tipu semua orang yang ada di kampung. Tapi saya hadir malam hari ini, saya akan memberikan solusi. Dengan visi program kerja saya untuk 5 tahun jelas saya. Pertama, kita di kampung Dokip, Yowit, ini belum ada penerangan. Listrik belum ada, adakah sudah ada? Belum ada toh? Belum ada. Berarti listrik menjadi kebutuhan kita. Itu yang akan saya lakukan ke depan untuk kasih terang kampung yang ada di pesisir pantai. Itu juga tidak Pak Muhammad. Kalau begitu bisa terjadi tanggal 9 harus coblos nomor 1. Yang kedua, Papa dan Mama, kita tuh jalan ini kan dari dulu seperti ini. Kita cuma bisa lewat laut. Ketika air turun, ketika musim hujan, kita tidak tahu seperti apa di jalan. Tadi kita semua dari Yogoboyo, Dodalit, kita jatuh bangun di sana. Kita punya seperti itu. Tapi saya pikir itulah kalau mau menjadi pemimpin di negeri sendiri harus bisa sampai di kita punya saudara-saudara. Betul toh? Betul. Itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya ketika kita datang untuk kepentingan kita 5 tahun, kita hilang 5 tahun lagi baru datang. Tidak seperti itu. Yang berikut Bapak dan Mama, pendidikan, kesehatan, jalan, perumahan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Siapapun besok bupati dia wajib harus lakukan ini. Ya, itu betul. Di sini golongan maju ya. Ya. Rumah adat menjadi prioritas saya dengan Pak Edi untuk ke depan kita harus bangun rumah-rumah adat yang ada di setiap kampung. Yang kedua, yang berikut, saya dengan Pak Edi sudah komitmen bahwa ketika tanggal 9 kami dua terpilih, kami dua punya 100 hari kerja, kami akan rancang perda tentang adat Malin. Ya. Ini maksudnya apa? Supaya kita dari Pondok sampai Jigul, kita duduk semua, kita bicarakan ini. Karena kita orang Malin sekarang ini sudah terpecah belah. Ada yang sudah jual marga, ada yang sudah jual ini. Orang Malin tidak punya harga, tidak bisa menjual marga seperti itu. Itu yang bilang marga pilkada. Ketika dia mau maju pilkada atau legislatif, dia minta marga dari orang Malin. Justru besok dengan perda itu kita akan mengatur. Kalau besok ada yang coba jual marga KIC, berarti orang yang punya marga itu yang berurusan dengan dia dan berikan
investasi. Dan bukan hanya orang Malin yang ini, tapi semua orang yang hidup di tanah Malin ini akan diatur dengan perda itu. Bagaimana kita nanti panjat kelapa, kita makan kelapa, dia punya apa, buah kelapa setelah makan itu kita harus berkelapa, itu kita atur semua. Yang berikut saya bilang, kita di Sikubang ini, kita ada di pinggiran kota. Tapi itulah, menjadi pemimpin itu bukan hanya kita butuh bicara. Salah satu syarat memang betul harus pintar, tapi jangan terlalu pintar. Papa dan mama, kita pilih bupati itu jangan terlalu pintar, nanti dia suruh pintar. Ya, itu betul, kakak. Tapi mencari pemimpin itu yang punya komitmen dan punya hati untuk bangun tanah ini, itu yang tidak bisa. Karena ketika saya bilang saya anak Marin, tapi saya berbuat ke orang Malin apa yang saya buat? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Kita di luar sana berbicara tentang saya anak Marin, tapi apa yang kau bangun untuk orang Marin? Tidak ada. Apakah kita sudah hidup sejahtera di saat sekarang? Tidak ada, kan? Kita hidup seperti ini sudah orang Malin. Ketika kita mau berbicara, kita harus duduk seperti ini. Yang berikut Bapak dan Mama, kita berbicara kesehatan itu lebih utama adalah pelayanan. Orang dari Woboyo, Dodalin, kalau mereka sakit, ketika musim hujan, jalan yang begitu parah, mereka mau datang ke Yowit ke puskesmas yang susah. Makanya salah satu program saya dengan PEDI besok di bekas kantor Distrik Lama kita mau bangun bandara untuk pesawat bisa turun di sini Tuba. Bapak Mama setuju ke tidak? Supaya apa? Ketika besok ada masyarakat yang sakit di 7 kampung itu bisa bawa dengan pesawat langsung ke rumah sakit. Laut tiba-tiba mendidih, jalan tidak bisa, siapa mau lewat mana lagi? Satu-satunya pesawat yang bisa tolong. Kita juga punya kita juga harus naik pesawat, bukan orang kota saya naik pesawat. Dari Kimam singgah di Kubang dulu baru langsung ke Merauke. Mama bapak kita punya uang banyak, tapi sekarang kembali ke hati pemimpin daerah ini. Apakah dia mau bangun daerah ini atau tidak? Apakah ketika dia dapat amanah dari masyarakat, dia hilang selama 5 tahun baru dia muncul lagi untuk meminta lagi amanah untuk berikan kepada dia. Kayak tadi saya bilang, cari pemimpin itu yang punya komitmen dan punya hati. Ketika dia punya BK ini dia sudah bicara, berarti komitmen yang dia lakukan juga pasti sesuai dengan itu. Seperti itu. Yang berikut terkait dengan kita yang ada di daerah pesisir ini. Kita punya jualan ikan itu hanya kita bisa jual dia punya gelembung, tapi ikan kita buang. Betul ke tidak? Berarti besok kita harus bisa memanfaatkan ini. Ikan itu bisa diolah berbagai macam olahan. Bisa keripik, bisa nugget, bisa ikan asin, bisa kerupuk. Tapi ketika barang ini kita buat, terus kita mau jual kemana? Nah, tadi saya sampaikan sama Yowi juga tadi, bilang Pak Kampung, saya besok ketika Tuhan berikan saya restu di tanggal 9 jadi bupati, saya mau distrik Kubang ini kita bikin namanya Badan Usaha Milik Kampung Bersama. Kita taruh dia di mana? Kita taruh di Buraka sana. Supaya apa? Mama dong punya hasil-hasil ini tidak usah pergi jual lagi ke Merauke. Cukup jual di kampung itu, Badan Usaha itu saja. Besok kalau kapal bisa masuk ke Kali Buraka, berarti barang di sini juga bisa murah kan? Berarti kita harus bangun apa? Dermaga di sana. Ketika dermaga bisa bangun, kapal juga bisa sandar di situ untuk kasih turun barang-barang. Tadi saya datang, kita 3 motor di atas keyboard. Ombak. Kalau orang yang tidak biasa bawa keyboard itu mungkin kita tuh pacolo dalam air. Tapi karena saya yakin dan percaya saudara-saudara di sini semua ada orang pintar bermain ombak. Pemerintah wajib memberikan bantuan apa? Besok kita taruh belang di sini. Supaya apa? Anak-anak kita yang ada di sini mereka bisa bekerja di sana. Salah satu apa? Untuk mengatasi anak-anak pengangguran di kampung. Ketika mereka bisa dapat uang, kampung pun juga dapat retribusi. Itu kita akan atur ke depan. Yang berikut, besok kampung yang ada di Distrik Kubang ini tidak boleh cairkan lagi uang ke Merauke, cukup di Distrik Kubang saja cairkan dana kampung. Setuju toh? Setuju. Yang berikut, orang dari luar
tidak boleh datang kerja di kampung Dokip. Cukup orang Dokip saja yang kerja di kampung ini. Itu kebijakan yang besok kita akan lakukan. Karena apa? Kalau orang luar yang datang kerja di sini lagi, kita jadi penonton. Toh, padahal ini kita putana nih. Kalau kita masa rumah jalan Bapak dulu sini tidak bisa bangun, itu tidak percaya, ya toh. Rumah saya bisa kerja sendiri. Itu salah satu kita protes. Yang berikut, di kampung ini juga khusus, besok saya buat satu kebijakan dengan Pak Edi. Pendamping tidak boleh diambil dari luar, cukup ambil anak-anak yang ada di kampung ini. Pendamping kampung dan distrik. Bapak dan Mama, anak-anak kita semua di sini kita pindah. Tidak kayak orang bilang anak Madi itu bodoh. Ada yang tamat SMA, ada mungkin yang tamat sarjana. Kasih mereka bayar dari uang APBK, mereka akan bekerja untuk bangun kampungnya sendiri. Betul toh? Betul. Ya, itu yang akan lakukan. Saya tidak mau berbicara tentang hal-hal yang di luar dari konteks itu, karena saya tidak bisa lakukan. Tapi yang saya bicara malam hari ini, itu yang saya akan lakukan. Power jadi salah satu prioritas ini, karena kita juga butuh komunikasi. Kalau ada bapak dong punya anak yang sekolah di luar, di Merauke, bisa aja lewat HP bapak bicara, lewat lihat muka langsung kita rindu sudah hilang. Tapi sekarang kita mau telepon siapa? Tidak bisa. Ada tempat-tempat khusus yang ada sinyal, tapi itu pun juga HP-HP yang bilang HP mono itu saja yang kita pakai. Sehingga Bapak dan Mama malam hari ini saya datang, saya sampaikan itu. Yang lain-lain saya tidak bisa lakukan. Yang berikut terakhir dari saya, khusus kampung, besok saya mau naikkan kepala kampung punya gaji. Kepala kampung terima gaji selama ini 3.100.000, besok saya naikkan jadi 3.500.000 per bulan. Jadi bukan hanya kepala kampung, sekretaris, kaur, kepala seksi, RT, RK. RT, RK kasihan, karena dulu saya yang anggarkan mereka punya gaji itu 250.000, betul atau tidak? Betul. Besok saya berikan 750.000 per bulan. Tokoh agama, tokoh adat, linmas, guru PAUD, guru sekolah minggu, besok saya berikan insentif juga 750.000 per bulan. Saya sudah hitung-hitung, Bapak dan Mama. Saya tidak asal bicara di sini, karena keuangan Merauke itu dulu saya yang kelola, saya yang pegang. Sehingga saya tahu apa uang itu. Jadi kalau bilang besok bangun jalan ini, saya sudah bisa hitung. Saya butuh bangun jalan ini berapa miliar. Kita punya uang ada 2.300.000.000.000. Apa dong pernah Mama dong pernah lihat uang itu kan tidak? Pernah lihat uang 2 miliar, 2 triliun? Belum pernah. Kan juga belum pernah, karena terlalu banyak. Begitu. Itu yang akan kita lakukan. Saya berani bilang, saya berani jamin karena uang ada. Kembali, kalau kita tidak bisa lakukan berarti kembali ke hatinya pemimpin daerah. Dia mau bangun jalan itu tidak. Saya kasih tahu Bapak dan Mama ya. Kita di Merauke itu bangun jalan 1 kilo tuh habiskan uang 6 miliar. Kalau saya bangun jalan di Jawa itu sudah beratus kilo. Karena apa? Kita di Merauke, kita tidak punya bahan baku. Material tidak ada, kita datangkan dari Makassar sana. Sehingga pengusaha yang dorang mau bangun jalan itu dong hitung betul-betul, dong tidak mau rugi juga. Kita 1 tahun itu butuh dana jalan kurang lebih 350 sampai 500 miliar. Itu pun kita tidak bisa selesaikan. Hanya kita bangun setengah kilo. Tapi besok kita harus bagi kewenangan. Bupati punya kewenangan di mana, distrik punya kewenangan di mana, kampung punya kewenangan di mana. Kalau besok rumah itu Bupati sudah bangun, jalan poros Bupati sudah bangun, berarti jalan lingkungan kita serahkan ke kampung. Supaya apa? Jelas. Pak kampung bisa bangun jalan lingkungan itu swakelola, masyarakat yang bangun, bukan di proyek.
Uang 2.300.000.000 itu uang bapak-bapak mama dorang semuanya yang punya uang. Bupati tidak punya uang. Bupati itu hanya menjaga uang yang bapak mama dorang percayakan untuk kita kelola. Tapi uang itu kita harus kembalikan kepada masyarakat. Untuk apa? Kebutuhan masyarakat, iya toh? Besok kalau ada saya punya tim, kalau ada siapapun yang datang di Kampung Doki bilang besok, Bapak, Mama besok ketika saya jadi bupati, Pak Hendik jadi bupati, saya kasih 1 kakak 5 juta, itu omong kosong, itu Bapak dan Mama. Saya tahu uangnya. Bapak dan Mama, pemerintah tidak ada aturan itu kasih uang 5 juta cash. Saya kasih ke kakak uang 5 juta, tidak ada. Bapak bayangkan saja ya, uang 2.300.000.000. Kita punya jumlah penduduk itu ada 256.000 di 179 kampung. Kalau saya bagi 5 juta, uang sudah tidak ada, terus sama bangun daerah pakai uang apa? Iya toh. Jadi kalau besok ada yang bilang saya mau kasih uang 10 juta satu kakak, itu omong kosong. Bapak tanya dia, mau ambil uang dari mana besok? Saya sampai ke pencuri uang lagi. Ya itu betul. Saya bisa kasih uang sama bapak dorang cash itu uang mana? Lewat bantuan langsung tunai. Itu pun kalau ada kejadian luar biasa di kabupaten ini. Contoh bapak dan mama, kampung kemarin dengan adanya virus corona, kebijakan Presiden Jokowi itu kasih masyarakat 600.000 per bulan, betul ke tidak? Itu yang bisa. Selain itu tidak mungkin dan tidak bisa. Kalau dorang tanya siapa yang bilang Hendik mau saya yang bilang. Karena itu dorang tipu masyarakat lagi kembali. Jadi Bapak dan Mama itu saja yang perlu saya sampaikan terkait dengan program kerja saya.